Pahit. Jadi aroma-aroma robusta itu buat aku kayak jadi hal yang wajib di pagi hari misal. Jadi kayak Kemudian kan masing-masing kan kita punya preferensinya. Pakai tak coba gitu. geser dikit. Aku baru ngerasain bentar langsung pandemi dan alhamdulillah ternyata waktu pandemi selamat. Gitu aja. Selamat. Selamat. Wong lanang kok tulang tulung, wong lanangnya tulang punggung. Makanya aku repindah yo. Oh, beda ya. Alhamdulillah. Amin. Iya. Semua kopi milik Allah. Masih bersama Boci dan Damski. Masih bersama Boci dan Damski. Masih bersama Boci dan Damski. Masih bersama. Masih bersama. Masih bersama. Masih bersama Agenda TV, masih bersama Bonci. Dan masih bersama Damski. Dan tentunya masih bersama Mirza Kopi 557. Ini kita biasanya sambil gedobrakan cuma nggak enak. Ya nggak enak sama tetangga. Ya Mbak, Ramai banget Mbak ini. Aisyah, Masya Allah. Ya, itu. Pas yang lagi pacaran, Mas. Itu ya. Nah, ini kita lagi di Kopi Maju. Kopi Maju. Ini lokasi di mana lokasi? Lokasi di mana, Mas? Ini namanya jalan apa ya? Rinjani Mas. Ini berdua ngomongnya cepet banget sih. Oh gitu ya. Ya, gitu ya. Kita langsung maunya terabas terus. Rabas. Ya, ini daerah Rinjani. Rinjani. Tepatnya jalan apa ini? Ini jalan Rinjani. Oh, jalan Rinjani ini. Jalan toh? Rinjani. Pas tikungan ya berarti ya? Dua pas tikungan. Kalau zaman dulu orang ngomongnya letter S. Asik, letter S. Letter S ya. Letter S. Biasanya dulu malam minggu itu banyak yang di pinggiran. Oh, banyak. Ya, Pinggiran. buat menonton spot City Light Semarang. Asik, Anjay. City Light. Tapi sekarang langsung dibeli Mas Mirza semuanya. Iya semuanya. Amin. Ini bagian 57-nya ini. Keren. Tepuk tangan buat Mas Mirza dulu. Keren. Mas Mirza. Mas Bonci. Kenapa namanya Mas Mirza? Asik. Kenapa namanya Mas Genta TV? Ya karena yang punya Magenta. Magenta 87 warna. Ya, 87. Kenapa magenta? Kenapa nggak silver? Karena red? magenta itu kan warna. Iya. Maju tak gentar ya. Pas, keren. Emang itu. Kita nyambung Kira dong. warna Kopi sini. maju. Makanya memang magenta. Nah, Ini serius, ngomongin kopi nih. Nah, kopi 57. Iya. Ini tagline-nya kenapa? Yang penting yakin lur dari kopi maju. Kenapa kok penggunaan tagline ini? Oh, tagline itu karena itu cukup personal sebenarnya. Itu personal saya waktu bangun Kopi Maju 57 ini karena waktu itu untuk meyakinkan diri sendiri bahwa Ini kita berarti tuh afirmasi diri sendiri berarti. betul. Masya Ih, Allah. paham lah afirmasi. Oh, psikologi. Psikologi dia. Psikologi. Iya. 358 tahu nggak? Tahu toh yo. Jam waktu subuh. Jamku gitu. Iya. Jadi untuk yakinin untuk yakin saya sendiri ketika 2019 bikin Kopi Maju, ya yakin bahwa ini akan bisa bermanfaat buat orang banyak. Karena itu kan afirmasi yakin. Nah, karena waktu itu skill terbatas, modal terbatas, knowledge terbatas. Nah, dengan segala keterbatasan di tahun 2019 itu untuk nyakinin aku pribadi dan ternyata pengen aku tularkan keyakinan ini kepada orang-orang bahwa bisa loh, pertama kita mungkin pendidikan biasa aja. Oke. Oh, iya. Kita kalah pinter, kalah modal, kalah apapun, tapi yang penting kita menang sama yakin. Yakin itu. Karena penting yakin lu. Nah, itu Yang dia. penting yakin lu. Dan Tapi ini yang saya buat yakin Mas Mirza sendiri itu emang suka kopi. Saya awalnya sebenarnya suka kopi. Awalnya malah Enggak enak whisky ya? Enggak ya. nggak suka pahit. Oh, pahit ya. Kamu tahu rasanya? Apa nih? Enggak. Nggak tahu. Masa depan. Masa lalu itu. Masa lalu masa depan. Masa depan. Salah. Cuma kayak gitu orangnya. Maaf ya. Iya. Enggak suka kopi dulu. Awalnya biasa aja. Biasa aja. Minum kopi itu awalnya masih sebelum ini kan aku punya coffee shop dulunya. Awalnya sebelum Kopi Maju. Nah, itu tuh sebenarnya juga minum kopinya biasa aja, masih yang kayak harus pakai susu, masih yang belum terlalu Kopi-kopi itu ya, kopi jagung itu ya. enggak, ya mulai dari itu sebenarnya. Kopi jagung, terus ya mulai kopinya tuh
intinya yang pahit tuh nggak suka gitu kopinya. Udah pes kakan pahit dulu masa. Udah pahit. Mungkin. Pasti kalau yang manis-manis. Udah pindah ya. Oh, udah beda ya. Alhamdulillah. Amin. Iya. Semua kopi milik Allah. Iya. Penontonnya banyak ini. Gak suka kopi, tapi Ya, biasa aja. Biasa. Terus akhirnya karena mulai lingkungannya penyuka kopi, mulai kenal sama barista, lingkungannya akhirnya kan jadi ke-trigger, mulai ngerti cupping, mulai ngerti biji kopi, akhirnya di situ mulai belajar sebenarnya. Jadi mulai dari lingkungan ya berarti ya? Dari lingkungan. Lingkungan suka kopi Akhirnya ya mempelajari untuk usaha kan. Karena kan kita kan pertama kalau kita seneng pasti muncul namanya penasaran, muncullah knowledge. Akhirnya nyari-nyari informasi, setelah knowledge muncul skill. Itu akhirnya dilatih terus. Akhirnya ya teman saya dulu. Oh iya. Lingkungan seperti itu penasaran. Iya. Coba terus akhirnya masuk. saya ingin tahu mencoba apa. Coba kalau tak buka ini semuanya kena. Enggak, maksudnya buat kopi juga. Oh, kopi. Oke. Dan ternyata di Kopi 57 tuh saya baru pertama kali nyoba. Totomen. Oh iya. Kali ini semuanya vibes-nya enak banget ternyata ya. Gimana perasaannya pertama kali mencoba kopi maju 57 ini? Oh, belum datang. Oh, belum ya, nanti ya. Nanti ya. Nanti kasih tahu ya. Iya. Mas Damski juga nanti. Iya, harus kita pesenin ya. Iya. Ini kenapa 57? Nah. Kalau kok nggak 87, 99, apa 69? Nah, kenapa nggak kopi 69? Logonya lebih bagus 69, olak-walik 69 itu. Kenapa 57? Kalau 69 kopinya tumpah. Oh iya. Jangan dibalik. Emang tuh Emang ada apa sih dengan 69 di Anda? Iya kasih sih. Ada anting oli satu, Anting-anting ya? kopi satu sama americano yang satu ya. Oh, iya. Oh iya masalah. Ini yang ini berarti ya? Yang ini anting oli, yang ini anting oli kak. Oh, Anting ori. Ini hasilnya di Kopi Maju. Terima kasih. Tapi tak, yang anting-anting ini buat Ini americano ya? buat gendo-gendo ya toh. Ini kita punya sahabat di rumah namanya gendo-gendo. Serius namanya? Iya, genta lover. Oh, bisa dapat ya namanya ya? Gitu ya? Ya gara-gara cepet aja. Tiba-tiba yang paling Pinter. identitinya adalah yang ini ya, anting-anting ya. Iya, anting-anting. Ini dia ada varian kopi, coklat sama ori. Ori itu tanpa kopi. Ori tambah kopi. Makanya apa, Bang? Tanpa kopi, coklat sama, jadi lebih ke creamy, susu, sweetie, nutty. Wah. Ngacang, pokoknya ngacang. Ngacang banget. Jangan sampai kita nggak ngacang. Nggak ngacang, kalau nggak ngacang, Minum ini Nggak ngacang, langsung nggak bisa ngaceng ya. ngacang. ngacang. Kita harus ngacang nih, coba ya. Oh, iya. Apakah bisa ngacang? Coba. Enak banget. Ya, itu. Kacang bikin kencang nih. Ya. Enak banget Ini enak. americano enak banget, Bang. Ini americano. Ya. Mantap ini. Tapi lebih, kalau americano lebih suka yang pahit atau asam? Fruity kan ya. Ini Maksudnya ini nanya ke siapa? Ke kamu? Oh, saya. Kalau sebenarnya dari urutan dari tadi pas cerita tadi, Oh ya urutan. akhirnya aku menyukai minum kopi terus kan akhirnya. Nah terus akhirnya ketemu kalau yang saya pribadi kalau pribadi tuh sampai sekarang emang sukanya yang pahit. Yang pahit. sama-sama. pahit. Pause itu, beda selek gitu. Sama-sama pahit. Jadi aroma-aroma robusta itu buat aku kayak jadi hal yang wajib di pagi hari misal. Jadi kayak karena kebiasaan bapak kan dulu waktu suka kalau pagi bikin. Dari mana? Nggak punya. Punyanya macan bapak saya. Matan pecandu. Aku nonton. Memang dulu candu apa? Candu kopi. Oh, minum Candu kopi, bener. Kopi pahit. Kopi pahit. Sekarang ya. candu subuh dia. Wow. Masya Allah. Masya Allah. Bangun-bangun katanya mau sukses. Iya. Hai, keren. Habis bangun subuh langsung pakai sepatu lari. 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 Dari kenyataan sih. lanjut bapaknya. Gak apa-apa. Apa ya tadi sampai mana ya? Sampai bapaknya ngopi pagi-pagi. Pagi-pagi. Oh, bapak saya. Jadi kayak apa? Ya jadi suka bau robusta ketika diseduh ya pahit-pahitnya gitu. Nah, namun tapi kan zaman sekarang kan emang tren anak muda itu arabica gitu. Ya, betul. Jadi ya sekarang arabica banyak Oh, ini arabica nih? Ini arabica. Cuman memang nggak terlalu fruity ya, masih ada rasa pahit-pahitnya Banyak gitu. Ini Iya. karena roasterinya kayak roastingnya seperti itu. Roastingnya emang seperti itu gitu. Oke. Dan
Kalau tadi kesini pelajari dulu. Kamu? Ya Iya, dong. jadi kok kayak kopi susu ini mungkin nggak banyak pakai arabica, pakainya lebih ke robusta. Anco. Iya lupa. Enggak apa-apa. Pakai bukan enggak apa-apa. Ini lanjut. Kalau ini basicnya Ini enting-enting pastinya, terus sama kopi sih, lebih fokusnya ke robusta ya. robusta ya. Nah, kok bisa nemu nih? Karena kok dia bisa lebih nemu ngeblend. enting-enting? Kok bisa Nah, pakai kalau nama kata yang enting-enting sebenarnya karena nggak sengaja. karena soal 3 mungkin ya kan? Iya, Pernah punya kisah di Salatiga? Nggak ada. Mantan dulu. Jangan gitu. Nggak pernah. Nggak nanya. Ini jadi sesuatu. Ini mau di grup nih, podcast ini mau saya share di grup keluarga loh. Oh iya. Sama itu RW itu. Iya. Ya, kenapa Jadi, kok penting-penting? Penting itu karena waktu kita bikin kopi maju itu Ada anak kecil, ting ting gitu. Akhirnya penting gitu. Atau gimana? Kelingan melu coba lagi. Namanya angel lah ya. lagi dong. Materi lagi. Maksa dulu toh. Mau lagi. Penting. Iya, penting. Jadi pas bikin kopi maju, kopi maju itu filosofinya agar usahanya makin maju, Mas. Waktu itu. Ya udah gitu aja sih. Nah itu doa dari orang tua kasih nama iseng waktu itu. Jadi beberapa nama ini karena iseng, termasuk enting. Nama itu juga iseng. Waktu itu kita bercandaan sebenarnya, bercandaan. Karena kan waktu itu nama-nama tuh puitis-puitis. Ya kan? Ada Cerita kita. Iya gitu kan, namanya puitis-puitis. Terus kenapa namanya nggak yang apa ya? Cido Makmur gitu enggak ya? Nah yang gitu-gitu kan belum ada. Sumber tuh. waras apa gitu. Akhirnya begitu aku nanya waktu kumpul keluarga, aku nanya sama orang tua nyeletuk. Napa rak jenengane kopi maju wae, kopi maju 57 ben usahane makin maju. Oh itu gitu. dari bapak ibu ya? Iya. Oh luar biasa. Terus terinspirasi kan kalau orang Semarang itu kan inget kan ada Maganul. benar. Semarang itu kan suka idiom-idiom seperti itu tuh. Terus aku pikir lucu juga ya. Akhirnya kita pakai. Magendel ya. Magendel. Gue bendang layangan tau. Nah kopi maju biar usahanya makin maju. Jadi doa adalah ada makna doa di situ sebenarnya. Nah terus waktu kita bikin, aku bikin menu awal nggak nyeletuk sebenarnya istriku. Jadi waktu kita bikin, Waktu bikin awal tuh udah beristri. Udah bekerja. nikah. Wah luar biasa. Udah nikah. Nyoba-nyoba, abis itu sama istri nyeletuk, ya rasanya kayak enting-enting gitu. Terus sih ngakak-ngakak kayak ketawa-ketawa gitu kayak nyoba-nyoba. Nah, tapi dari situ jadi serius. Jadi kayak mikir, maksudnya dari aku jadi, wah lucu juga ya. Nah besoknya aku langsung ke toko oleh-oleh yang ada di Kota Lama. Yang lama. Beli ini enting-enting yang satu pack. Terus kita coba serius. Lahirlah Betul. kopi. Ini sampai aku ke Salatiga ya. Salatiga. Ketemu sama ownernya. Langsung jadi anaknya dulu ya. Iya, aku minta sahamnya sih. Ya, sih. Lumayan 1% loh. Nah terus aku minta diangkat anak. Gimana sih? Terus. Keterak. Terus akhirnya ya nyuwun sewu, bukan nyuwun sewu ya, lebih ke Karena aku menggunakan ada dari nama Semarang, aku Ting-ting mau ya? pulang. Sebenarnya aku mau, kan kalau kita gini aja, kalau kita bikin usaha, terus kita beli di tempat oleh-oleh kan mahal. Benar. Maksudku aku langsung ke Karena produsennya. Poknya. apa ya bahasa Indonesia poknya itu apa? Ya, produsennya. Pusatnya. Nah, aku langsung ke pusatnya, pasti kan harganya marginnya lebih oke. Oh, iya. Ya HPP-nya lebih rendah. Akhirnya aku ke sana, kita mau beli sekian. Insya Allah kita jadi menu baru nih Pak. Aku jelasin. Dan ternyata dari keluarga mereka support malahan. Welcome banget ya? Welcome banget. Jadi malah mereka waktu kita pertama kali buka Kopi Maju sampai sekeluarga yang punya enting datang. Datang ke Semarang. Itu ternyata kisah dari lahirnya kopi enting-enting. Tepuk tangan buat Mas Reza. Luar biasa. Yang ternyata pertama kalinya nyoba belum ada enting-entingnya. Ya. Akhirnya gara-gara celetukan sama istrinya. Isinya. Masih kok kopi enting. Ya. Sama Sama dikasih udah lah lihat enting. tetangga ada tak ting dong. Nah, kena Lagi. lagi. Nah, Mas Reza, kalau Mas Reza sendiri kesehariannya tuh lebih banyak minum kopi apa minum air putih? Ayo. Nah, Enggak lah, kalau keseharian banyak minum air putih ya. Minum air putih dingin ya. Air putih dingin, bener. Dingin ya? Ngorong ya biasanya. Lagi-lagi biasanya. Lagi-lagi ya? Itu bonci biasanya. Air putih. Kan di Javu ya? Iya sih.
Jadi kalau kopi kan memang harus dibatesin. Karena istriku cukup membatasi juga, aku nggak boleh banyak minum Banyak kopi, ya? karena kan bikin jantung berdegup kencang. Wah, itu langsung pek. Iya, itu nggak kan bikin jantung ini kafein. Minum kopi itu secukupnya sebenarnya sebaiknya. Tapi awal-awalnya ketika atau sampai sekarang pernah nggak ketika bikin kopi kayak gitu, tapi rasanya tuh malah gagal total kayak gitu. Masa rasanya kok beras Rasanya kencur? malah kopi kok malah kayak beras kencur, pernah nggak? Pernah. Pernah. Pernah ya pasti. Maksudnya Ya? waktu Di awal-awal atau sampai saat ini apa harus yang bikin barista gitu? Nggak, waktu awal bikin emang dari saya kan tanpa konsultan. Jadi semua Oh, ini dikelola berarti sendiri. organik semua? Organik. Wah, Organik. Ya teman-teman nih buat gendo-gendo, ternyata yang penting itu kemauan. Skill Bisa kita latih. Ya. Gitu. Yang penting hashtagnya. Yang penting yakin lur. Nah. Jadi bukan karena apa-apa, karena modal mahal kan. Kalau konsultan kan mahal. Yaudah kita hajar sendiri aja. Iya. Gitu. Kita juga zaman sekarang sebenarnya kita bisa belajar dari manapun kok. Apalagi zaman sekarang kan ada platform digital banyak tuh. Kita bisa nyari macam-macam gitu. Nah waktu awal bikin memang yang sulit sebenarnya waktu awal bikin resep karena rasanya pasti nggak karuan. Jadi aku tuh waktu itu beli hampir semua bahan, aku cobain satu-satu. Orang-orang rumah aku kasihin minuman sampai aku batuk gitu. Batuk sampai karena kan nyobain ini. Nyobain terus. Nah, yang sulit di bagian itunya. Akhirnya sampai nemu formula sekarang ada es kopi enting ini terus ini ya. ke ada Merdeka dan lain-lain gitu-gitu. Nah, kalau untuk kopi 57 itu pertama kali dibuat di mana? Kelihatannya yang di Tugu Muda ya? Bener gak sih? Bukan, yang yang mana? di Gorter Lomba Juang. Oh, yang pertama LJ. sekarang masih gak sih? Masih. Ya, berarti LJ terus kemudian kelihatannya pernah ada yang di Pasar Bulu itu. Bener gak sih? Gak pernah. Aku nggak pernah. Berarti salah saya. Nggak pernah. Si salah brand. Hai, mau tetangga. Itu brand apa ya? Sepertinya tahu saya. Nah, berarti sekarang ini kopi Maju atau kopi 57 itu ada berapa cabang? Sampai tahun ini sih masih 5. Masih 5 gila 5. Ini nyandar ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, enak banget. Sesasi resi 50 juta. Woi, dan bro Ferrari di depan mata. Enggak gitu. Pan Raja Wali maksudnya. Enggak gitu. Tapi saya denger-denger Enggak. ya. Denger-denger Kak Mirza ya. Apa ya ini? Tahun ini katanya mau mencapai itu yang pertama. Per bulannya. Per bulannya. Enggak. Gokil Enggak ya. lah. Masih itu selamat. goal. Oh, itu goalnya ternyata. Itu gol masih jauh, masih jauh. Dari petugas pajak silakan main ke sini. Jangan. Tapi enggak gaya. Enggak, ini impiannya dari Kak Impian. Mirza. Itu impian. Impiannya Jangan membantu impian. Indonesia ya. Dari lewat pajak tadi itu. Bener. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Kak Mirza yang lebih dalam, Iya. yang lebih Kita ada kuis ya. Kita ada kuis. Kita ada game. Gamenya namanya apa? Yuk. pertanyaan cepat untuk Pertanyaan cepat untuk Nah, sebentar tak ambil itu contoh. Ini lakukan dengan cepat. Lakukan dengan cepat. apa? Dengan cepat. Tangan kanan di atas, tangan kanan di atas. Ini sebenarnya podcast apa Family 100? Ini kami 100. Nanti kalau punya sampai 200 dapat hadiah dari kita. Ini sudah disiapkan. Oh, gitu. Terima kasih Greg ya. Terima sudah kasih support yang acara ini support ya. acara kita. Betul. Ini. Apa Mas? Apa? Magang. Mas ya bersama game. Oh. Nah, iya. Magang ya, Pepe. Masih Oke. bersama Kita akan bertanya secara cepat dan please dijawab dengan cepat. Ini pertanyaan langsung dari kolom komentar kemarin ya. Aku jawabnya Iya, yang jawab. Langsung cepat aja. Langsung Tinggal jawab jawab aja. Oke, karena sebenarnya kita ingin tanya sama baristanya, tapi lagi sibuk. Ya. Ownernya aja. Kita ingin membongkar rahasia dari apa namanya? Kopi 57. Kopi 57 ya. Aturan mainnya adalah nanti kita akan memberikan 2 pilihan secara cepat dan Mas Firza harus menjawab dan dalam waktu yang sangat cepat Oke. tanpa berpikir. Too many mind. Ya, Too many mind. easy lah, easy. Easy lah. Kita kasih Takut. Aman ini aman. Tebel. Oke, yang pertama. Yang pertama, langsung ya. Langsung. Ketemu pelanggan yang komplain seharian atau mesin kopi utama rusak pas lagi rame-ramenya? Mendingan ketemu pelanggan yang komplain seharian. Oke. Yang kedua, Kopi kemanisan banget atau kopi hambar nggak ada rasa sama sekali? Kemanisan banget. Kemanisan banget. oke, pegawai yang rajin tapi sering telat atau pegawai yang tepat waktu tapi sering mecahin gelas?
Tepat waktu tapi mecahin gelas. Suka rugi. Oke, enggak apa-apa. Oke. Lo bisnis sih kalau nggak untung rugi. Berarti oke, amin ya, ora ya. Minum kopi instan saset pakai sedotan atau minum espresso langsung dari mangkok soto? Tahu lagi. Kaget. Minum kopi Kaget. instan saset pakai sedotan atau minum espresso langsung dari mangkok soto? Minum espresso langsung dari Maku Soto. Kopi banget bro. Kopi banget. Oke, yang terakhir nih ya, yang terakhir. Kalau lagi pusing, pelariannya kemana? Ngitung duit omset atau tidur seharian sambil matikan HP? Tidur seharian sambil matikan HP. Itu dia yang namanya magang. Ya. Magang. Oh ini magang. Ini apa magang namanya? Magang. Masih bersama game. Ya, kita ganti gitu. Ini masih bersama Kim. Iya. Langsung koyo Kancamu. kancamu saiki senengan wedhus itu. Gembeng. Oke, tukang lokal bisa. Ya ternyata emang owner kopi itu dia kopi banget ya, minum espresso di mangkok soto masuk. Nggak berani tapi sih. Nggak berani sih. Itu langsung IGD sih kayaknya. Oh gitu ya? IGD lah. Pernah ya? Pernah. Oh, pernah. Pernah. Orang lain. Yang di pinggir jalan itu dulu sering. Siapa? Oke lanjut ya. Pertanyaan berikutnya ya. Ini. Masih suka duka Tentang bisnis. suka duka Kopi 57 dalam membangun bisnis. Jadi kalikunya tuh kayak gimana? Nah. Kan nggak semua nih gendo-gendo itu kan ketika membangun kemarin ada yang memang dapat privilege, Ya. dia punya modal yang luar biasa. Kemudian kan masing-masing kan kita punya privilege-nya. Pakai tak coba gitu. Geser dikit. Sini loh. Di pundaknya Om. Nah ini suka dukanya apa? Dalam membangun bisnis kan pasti kan pernah nggak mungkin bisnisnya langsung tiba-tiba nah pasti ya roller coaster lah. Iya. Itu gimana? Sharing dong. Apanya dulu nih enaknya ya? Pasti nggak enaknya dulu, nggak enaknya. Nggak enaknya dulu. Nggak enaknya dulu. Kalau nggak enaknya dulu, Tak awalnya gitu. Ono kompetitor. kalau di Kopi Maju ini kan berarti umurnya udah 5-6 tahun. Oh 5 tahun. Oh berarti dibikin pas pandemi tuh? Sebelum berarti. Sebelum pandemi. 19 ya? 2019 kan belum tuh. Nah ya kan dibikin pas pandemi sebelum habis itu kan pandemi. Langsung. Aku baru ngerasain bentar, langsung pandemi. Dan alhamdulillah ternyata waktu pandemi selamat. Gitu aja. Selamat. Maksudnya waktu pandemi si Kopi Maju ini selamat diantara mungkin banyak teman-teman mungkin yang jatuh saat itu ya. Tapi ya kita bersyukur waktu pandemi aman. Mana laris di online-nya ya? Iya. Oh, Itu pertama di Trilum Bajuang. Untuk mencapai ke cabang yang kedua selisih berapa tahun? Setahunan kayaknya. Setahunan. Iya kayaknya sih per tahun kayaknya. Ya, setahun Rasanya itu per tahun di di yang di Jolotundo. Jolotundo. Jodoh gitu. Jolotundo. Jodoh gitu. Jolotundo ini. Bukan. Bukan toh? Malah bukan. Pertama Kota tuh kok. yang kedua itu malah di Jalan Durian, tapi qadarullah ternyata udah tutup. Oh. Udah tutup. Itu waktu bener-bener waktu Covid pandemi yang kita nggak boleh kemana-mana tuh. Oh iya. Itu aku malah buka cabang, terus akhirnya berakhir dengan cuma 7 bulan Pandemi tutup. itu malah bikin cabang. Iya. Edan. Kalau enggak 57 enggak. Ya, Karena namanya juga yakin lu rumah lu. Ini ya gitu. kesempatan. Iya. Ya, kalau nggak nyoba kan nggak ngerti Tapi pelajarannya emang, iya, apa. iya, benar Nah sih. makanya akhirnya tutup. Nah tutup terus baru jalan 7 bulan, abis itu buka lagi yang di Jalan Jolotundo. Terus buka lagi yang di Jalan Tosang Banyumanik. Oh ya, tuh sama. Terus buka berikutnya 2 tahun apa setahun kemudian baru buka lagi yang di Jalan Rinjani. Terus 2 tahun selang itu buka di yang di Lempong Sari yang paling baru. Yang paling baru Lempong Sari. Kecil tempatnya di Lempong Sari, dekat dari sini, dekat veteran. Wah, Gitu. dekat rumah ya. Nah. Iya, ya dukanya mungkin apa ya? Dukanya apa ya? Macam-macam ya, karena isinya masalah sih. Isinya masalah semua. Jadi aku harus menyelesaikan banyak masalah yang ada di Kopi Maju. Apalagi ada beberapa cabang. Nah, masalah-masalah itu yang kadang memang apa ya? Masalah berat itu apa? Kasir. Di produknya apa di SDM malah? Atau di diri sendiri? Atau mertua? Atau teman-teman. Atau mertua. Lebih ke hampir semuanya, cuman memang salah satu hal sekarang yang lagi
cukup kesulitan mungkin SDM ya. Ya betul SDM. SDM yang berubah-ubah karena kita bekerja dengan manusia bukan sama mesin. Jadi setiap SDM memiliki karakter dan pemikirannya sendiri walaupun kita sudah ada SOP dan lain-lain tapi memang ada minus tapi buat saya sih itu jadi pengalaman Challenge aja kita ya, betul. Gitu. Ya dukanya macam-macam lah. Nah, tapi untuk yang menyikapi itu, nakal gitu. Kak Mirza, kan SDM ini kan paling poinnya kan di SDM. Untuk sebagai owner atau bos itu kalau menyikapi masalah-masalah sesama karyawan atau SDM yang kamu kerjakan itu pakai cara apa? Sekarang contohnya gini, lebih konkretnya mengenai permasalahan karyawan yang tidak disiplin lah kayak gitu. Ini kan beberapa gendo-gendo sobat-sobat gendo itu kan punya usaha yang karyawannya itu secara skill bagus, tetapi dia nggak disiplin nih. Nah, nyikapi yang seperti itu gimana? Kalau Langsung aku pecah gitu atau Kalau aku prinsipnya gini sih, ini prinsip sekarang yang masih saya pakai. Jadi kalau aku mencari atau bekerja sama dengan orang lain itu pertama attitude, kedua skill. Oke. Itu yang Pertama itu adalah attitude. Attitude dulu, kedua Cari skill. attitude-nya dulu berarti ya. Iya, attitude dulu. Jadi, Palingan para itu. iya, salah Itu, satunya kan itu. itu. Oh, benar itu. Banyak Jadi fraud sekarang soalnya. Apa? Fraud. Fraud. Kok Anda tahu? Dia orang bisnis. SDM. Dia orang SDM. Mengalami. Sering. Ada dukanya aku ngalamin fraud seperti itulah. Yang dimana itu harusnya nggak terjadi ya karena kan namanya juga kamu kerja sama orang ya amanah gitu. Nah ketika pertama attitude, kedua baru skill karena buat aku attitude itu skill itu bisa dipelajarin. Skill itu bisa dipelajarin, bisa dilatih, bisa diupayakan. Nah kalau attitude itu gak susah karena attitude itu bawaan dari rumah. Orang ya. Iya, dari rumah akhirnya dibawa ke lingkungan. Belum nanti lingkungan membentuk attitude kamu udah. Attitude ini buat saya lebih penting. Jadi misal saya mendingan ngajarin banyak kok di Kopi Maju teman-teman yang masih non basic yang belum pernah kerja tuh banyak banget. Tapi kita coba latih agar dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena aku juga salah satu misiku untuk bikin usaha tujuannya adalah membuat anak-anak muda yang mungkin ya, sorry banget ya, yang mungkin pendidikannya nggak sampai kuliah. Oke. Yang apa? SMP. Iya. Ada orang percayaan saya masih SMP. SMP ya? Tapi kerjanya bagus. Ya. Oke. Gitu. Sama manajer saya juga SMP. Oh iya? Manajer saya SMP. Manajer, ya. SMP. Dia juga Tapi suka leadernya. gitu. Suka gitu. Apa itu? Enggak, dia emang seneng bikin gimmick. Gitu. Kalau dimarahin Skalor. Itu bahasa kerennya Skalor ya? skalor. Iya. maaf ya namanya Gusti kita 13 tahun ya. Udah ikut saya 13 tahun. Iya. Tapi menurutku itu salah satu yang menarik. Jadi banyak anak muda yang terlalu menggantungkan ketika bersekolah atau berkuliah, menggantungkan pendidikan itu untuk mencari pekerjaan aja. Akhirnya di pekerjaan begitu ketemu sama lingkungan nyata itu hanya menggantungkan sama nilai aja. Padahal di situ ada yang namanya attitude itu. Attitude itu. Tuh. Nah ini buat gendo-gendo yang sebagai employee atau sebagai owner bisnis ya ternyata attitude sebagai leader, attitude sebagai karyawan itu sangat penting. Iya. Paham nggak lu? Lu paham nggak? Ya, wih, betul deh. Ya aku dengarkan. Ini satu pembelajaran buat satu attitude itu penting itu. Nah, Attitude. kemudian menyikapi asoy. Kanteng-kantengnya. Mau baik lewat ini langsung. Ikan tahu. Kan pertama. Untune ngene ta. Ono kacangnya kok. Attitude ki. Mas Firza, ini kan ternyata kan sekarang kan ternyata bisnis kopi itu kan sangat menarik. Iya. Sangat menarik dan diminati untuk teman-teman anak-anak muda nih. Ketika tanyain beberapa ya, ketika saya diri sebenarnya mau bikin bisnis sama pengen usaha apa? Kopi. Nah kan banyak nih. Iya. Nah ini menyikapi bisnis-bisnis yang marak di sini kan pastinya itu menjadi sebuah kompetitor kan. Ini kan kompetitor kan. Jadi biar eksistensi dan taste dan sebagainya untuk menjaga Kopi Maju tetap di level yang seperti ini tuh bagaimana Mas? Sebenarnya industri kopi kalau dibilang naik,
betul, tapi juga dibilang turun, banyak betul juga. Ya. Jadi banyak Betul. yang buka, Turnovernya betul. banyak yang tutup. Tutup juga. Nah, kopi ini sebenarnya industrinya cuman berubah konsepnya aja. Betul. Dulu kan zaman kita mbah-mbah kita mungkin Brooks ya. Bang, kopi pertama sepuh-sepuh. kopi yang sering Mas Yuda pertama kita tembalang itu apa sih? Buket. Kan awalnya itu kan sebelum buket ada yang namanya Brooks. yang di Apa lagi? Singotoro. lama lagi. Nah, lama lagi ada. Jadi kan waktu mbah-mbah kita tuh ada yang namanya warkop tuh loh, warung kopi biasa. Oh iya. Yang 70-an, 80-an. Nah, yang apa ngadu. Aduh. Nah, gitu-gitu yang pakai Ada. gunting saset gitu-gitu. Nah, era itu bergeser. Eranya waktu itu kopi ini dari warkop jadi home brewing kayak buket, kayak apa ya? Era kalau di Semarang, mungkin kalau di ngerti kan maksudnya? Ngerti. Yang home brewing teh buku. Hours. Ya Allah, benek ono ya Allah. Nah, era ada hours dan lain-lain Buket itu era barang. yang homey gitu nggak tepatnya ya, di benar. rumah. Nah, terus muncul lagi era begitu ada brand internasional masuk, SB. ya SB Starbucks masuk, itu ya. malah dicetakin. Maaf. Nah, itu masuk membuat industri jadi berubah lagi. Yang awalnya kita nggak ngerti espresso, americano, kita jadi ngerti. Betul. Caramel macchiato jadi ngerti. Industri berbeda lagi, pakai mesin. Jadi beda lagi tuh, ngerti lagi. Terus setelah era-eranya si brand internasional masuk, ingat gak eranya si siapa? Janji Jiwa masuk. Ya. Oh ya, yang outletnya kecil. Kecil kopi susu, gula aren masuk. Nggak ngejual tempat nongkrong, tapi cuma bikin take away aja. Ya, Coffee to Go masuk tuh. Ya. Brand-brand dari nasional itu berhamburan di Semarang. Nah, Kopi Maju tuh waktu itu hadir saat tahun itu sebenarnya. Berarti selevel ya sama kopi kenangan ya? Asik. Sebelumnya berarti. Wih, Nah, duluan kan. Tapi salim, era-era salim itu ya, salim maksudnya ya. Kopi kenangan salim ya. Orang kenangan enggak, malah. saya yang salim. Oh, bro. salim. Saya yang salim. Enggak, artinya si Anyar asu. Abu nih. Abu nih apa? Anyar Abu Cino. Asa Belanda apa nih? Ukuran apa? Ini Enggak, XL. maksudnya bukan. XL. XL. SL. Aku minta kopi maju ya. Bagus kok. Ya, terus tangannya. Oh iya. aman, iya. aman. Gak apa-apa, saya pakai kopi fokus kok ini. Oh iya. Terus Terus mana ya tadi ya? sampai Kopi kenangan. Iya. Jadi industrinya berubah ke coffee to go pakai cup plastik ini. Muncullah kopi susu gula aren kan waktu itu meledak. Kop Suren ya. Kopi susu gula aren kalau di Kopi Maju itu namanya Merdeka. Merdeka. Kopi Merdeka. Nah, itu meledak sampai sekarang industri di kopi sebenarnya hanya berubah-berubah aja. Berubah aja. Tapi itu long Sekarang- lasting sebenarnya. Oh, iya, Long lasting. Jadi kalau ada orang bilang itu hanya industri musiman, yang musiman tuh hanya berubah konsep bentuknya Konsepnya. aja. Iya, iya. Kopinya dia ya tetap akan terus. kopi. Iya, Ya. kopi dari dulu dari mana? Ya, tempat bambang kita ya, Bambang tempat kita nongkrong, sampai- ngobrol. Malah kayak yang musiman itu malah kayak itu ya. Si apa? Dulu Yaman. cappuccino cincau itu Iya, musiman. itu Terus juga. susu-susu juga ya. Es kepal Milo itu juga. Jadi yang berubah hanya bentuknya aja, modelnya aja sih. Terus kan sampai sekarang ada kopi yang pakai apa namanya yang Dorong-dorong. gerobak. Itu juga Dimakan telu, bagus. dimakan telu. Nah, itulah yang bener. Emang iya murah banget. Ya, yang muncul itulah. Terbaru 6.000 buat americano. Iya benar. Tapi Kak Mirza. Banyunya banyu tajin tapi ya. Ini kalau Pakai bayi. ini kan termasuk menurut saya Ya. termasuk sebagai owner kopi yang sukses. Amin, amin. Kira-kira Belum, selama belum. ada Amin, amin. sobat Gento yang ingin belajar ke Kak Mirza soal manajemen, soal mau buka toko kopi atau warung kopi itu, kira-kira bisa nggak ketemu sama Kak Mirza? Kalau ketemu ya kalau pas aku di Kopi Maju ya ketemu aja, sapa aja. Apa aja? Kemarin juga aku barusan ngobrol ada salah satu bisnis juga masih baru, dia ngerintis ayam goreng juga ketemuan sama aku di sini gitu. Untuk sharing aja sehingga aku jadi tahu POV-nya si teman-teman muda ini umurnya masih 26. Tapi dia udah bikin usaha gitu loh. Jadi dia bertanya sama aku yang mungkin sudah pernah melakukan duluan aja bedanya. Nah, dia sudah start bahkan, jadi dia nanya saran mungkin aku yang pernah melakukan ternyata salah
tapi tak sampein ke dia gitu. Ini penggemarnya ternyata Kopi Maju nih, kemudian anak-anak sekolah nih. Cabut ya, cabut ya Mas ya. Oh, Makasih ya Kak. maksudnya kita kok cabut sekolah, orang minta cabut yang ini. Tapi mau pulang. Lah dia nanyanya kayak guru BP. Cabut deh. Galak. Ini emang Galak ya, galak ya. Sekolah. Pernah nggak sih mengalami kejadian yang paling unik? Nah ini, pergantian momen apa ketika, ini kan udah 5 tahun lebih. Pasti kan ada kejadian momen apa yang paling dikenang sama Mas Firza. Contoh mungkin waktu itu ada orang gila masuk pesen kopi ya, itu kan momen sesuatu yang gokis banget lah itu. Pernah nggak mengalami atau dimarah-marahin sama customer yang tiba-tiba marah habis itu minta maaf apa seperti apa? Momen apa yang pernah? Kalau di kemarin customer pasti pernah, karena kita ada di industri gini. Industri kopi itu industri hospitality. Ya, betul. Berarti artinya Betul. pelayanan. Nah, pelayanan ini pasti kena komplain, marah itu udah harus emang jadi santapannya kita dan untuk menjadi lebih baik ya. Ya momennya apa ya? Ayo. Maksudnya momen yang Dimarahin Ketemu Pak jualan sini ketemu mantan. Loh, kamu sini. Loh, kamu kerja di sini. mohon Kalau maaf. dimarahin ibu yang baju hijau itu loh. Kamu tidak pantas. Oh iya. Wah lucu ya kalau ketemu gitu ya. Ketemu Kalau Mas kesini itu. lucu tuh. Seru ya. kayaknya. Kamu harus minum kopi maju. Telat nganggur. Apa ya? Kalau unik sih banyak ya. Maksudnya aku sampai nggak inget sih. Karena mungkin terlalu fokus di kerjaannya. Kerjaannya ya. Terlalu fokus di kerjaannya. Kalau komplain Sama karyawan mungkin sama tim. Apa ya? Kayak Yang lucu ya? ya, kamu lagi ngajarin timmu malah timmu. Sini, tak pernah. Lah kok ini sopo? Atau kesini mau pesen ternyata nggak tahu karyawannya nggak tahu kalau ini ownernya taunya cleaning service mungkin. Oh enggak lah. Interview masih saya soalnya. Oh ya. Apa ya? Paling bule datang terus anak-anak udah nggak bisa bahasa Inggris tuh. Oh, gitu. Itu ngelayaninnya. Gitu aja gitu. I want to drink a coffee. Coffee paling gitu aja. Coffee Ya. what? Coffee 5? Coffee one. Seven. Oh, gimana? This is coffee 5 7 yes. Iya, 5 7. Benar-benar. Lima, Untuk This is a coffee forward, kopi maju. Oh iya, forward. Kopi maju. Oke. Tapi kalau yang berkesan sebenarnya kalau buat saya sih di usaha kopi maju ini 5 tahun lebih kesannya mungkin ya yang aku rasakan, ternyata kopi maju ini yang awalnya iseng untuk menambah keran rezeki ketika saya menikah, ternyata jadi seserius itu. Jadi ternyata gini, ada saya bertemu dengan karyawan yang membeli motor pertamanya. Masya Allah. Terus mereka ada yang Senang Mas ya denger itu, seneng banget ya. seneng. Betul. Saya terharu gitu. Terus bayar SPP adiknya, terus bayar SPP anaknya, terus ada yang mengobatin orang tuanya, terus ada yang berhasil menabung untuk umroh. Iya. Nah itu buat aku jadi Kopi Maju ternyata Berkahnya luar biasa. Ya berkah ya berarti artinya. Ternyata bukan tentang untung sama rugi aja dan laporan keuangan. Jadi ada mimpi-mimpi kecil yang ternyata berhasil diwujudkan. Bukan oleh Di sini. Meskipun mungkin Kopi Maju nggak bisa ngasih banyak ke teman-teman. At least memberikan tempat ruang nyaman kamu untuk mewujudkan mimpi kecil aja gitu. Genta TV juga sama, Genta TV. Apa kalau Genta Tempat TV? ngumpulnya teman-teman pada otak. Asu, makanya. Hero itu 12. Kasbon deh. Wah, Telepon mungkin ada di telepon. aduh kok di telepon ini makin utang ini sih. Bos, proposal pengajuan, Bos. Orang masih nagih sih utang sama yang di telepon. Tapi bisa Genta TV kalau Bisa, mau pengajuan bisa. bisa. Proposal. Utang. Boleh. Itu lebih cepat daripada KUR. Langsung ACC, ngirimin foto, ketemu, ngobrol, langsung ACC. Sepertinya pengalaman Nah, ini Anda. untuk yang terakhir, Mas Firza, Ya. bagi tips dong buat para pendengar Ya. Gendo, sobat-sobat Gendo, gimana caranya tetap maju seperti nama kafenya meskipun dompet lagi mundur. Nah, itu. Ini kentangnya lumayan. Bukan dong. Itu sapu lidi. Nggak boleh di. Dia bukan. Fokus saya hilang. Itu bagian saya. Bagi tips dong buat mendengar sobat Gendo, Ya. gimana caranya tetap maju seperti nama kafenya meskipun dompetnya lagi ambles. Ambles. Gini ya.
buat gendo lover, sobat-sobat Tolong gendo. fokus semuanya. Fokus ya ini. Ini aku ngomong bukan paling ahli, Iya, bukan ini paling boleh ya? senior, bukan paling hebat, Ya. bukan paling apapun. Ini untuk yang mau bikin usaha apa enggak? Ya pastinya Bebas, usaha. bebas. Untuk memulai usaha atau Gimana membuat sih nggak usaha. kompak ini? Bebas itu maksudnya memulai usaha boleh atau gento-gento yang pengen mencoba juga boleh. Coba. Atau yang udah punya juga boleh. Atau minta maaf sama pasangannya mungkin. Ya. Kita berahin. Ini jadi apa sih surat cinta? ATS. Oke, kalau mau bikin usaha pastinya dulu aku juga nggak ngerti yang namanya kalau ngobrol sama senior yang udah bikin usaha, selalu kayak nasehatnya tuh sabar. Oh, inna wa ma sobiri. Iya bener, pinter banget. Ini masih ada itunya. Kenteng-teng. Pentingnya. Lanjut. Inna wa ma sobirin tapi Jadi sabar gitu. Jadi ternyata bikin usaha tuh harus sabar, nggak ngerti. Ternyata emang bener. Jadi kalau jangan terlalu ketika bikin usaha, misal memakai usaha ini dipatokin ke uang semata ya. Jadi bukan hanya uang penting, cuman bukan hanya karena kalau berdasarkan hanya cuan aja, mungkin aku sudah berhenti di 3 tahun pertama sebenarnya, gitu. Jadi di setelah bertahun-tahun itu sebenarnya belum apa ya, belum settle lah ya. ya masih So-so aja. iya masih gitulah, masih struggle. Saya masih harus bekerja di tempat lain. Oh gitu. Untuk bisa menghidupi. Untuk tahun ketiga. Di tahun ketiga. Iya masih belum oke lah intinya. Nah, baru ngerti ternyata sabarnya di sana gitu. Terus juga buat yang belum mulai itu seperti kata Nike ya, just do it aja. Lakuin aja. Lakuin aja dulu. Karena kan kalau kita mau bikin usaha misal rata-rata tuh memang banyak yang takut, Mas. Ada yang takut nggak berani nyoba, takut gagal, takut miskin, takut Nggak balik uangnya. Nah, sementara takut-takut tersebut tuh hanya ada di pikiran kita aja. Nah, ngapain takut rugi? Ngapain takut miskin? Orang kaya aja belum. Nah, kita tuh orang belum kaya. mulai aja belum. Betul. Gimana kalau ternyata kan misal, gimana kalau dimulai ternyata malah jadi untung? Kan kita nggak tahu hasilnya. Terus kalau memang untung, mau dipakai apa nantinya? Ya, itu ya ternyata iya. ya. Nggak hanya ngomongin soal uang. Tuh. Iya, ya berani aja gitu. Udah mulai berani, mulai gerak. Karena kan rezeki akan bergerak kepada orang yang memang, yang rezeki itu kan bergerak kepada orang yang bergerak ya, yang melangkah, bukan kepada orang yang pandai berharap. Iya. Ya. Kan Oh, gitu. Kalau berharap aja di rumah scroll TikTok, doang, sambil TikTok kamu rebahan gitu ya. Ada kata-kata di lagi. Iya gitu doang, tapi nggak Ketik gerak. amin untuk mendapatkan 13 juta hari ini. Amin. Tapi ini ngomong toh. Iya. Ketik amin. Jadi sebenarnya sekecil apapun, yang penting gerak sih. Ya. Nggak penting nggak penting dapetin berapa, usahanya apa, sebesar apa, itu buat saya itu nggak penting karena itu nanti akan bergulir. Hasilnya kan nanti nggak tahu nih, tapi yang penting kamu gerak aja gitu. Apalagi cowok ya, wah apalagi anda para pria, Apa ya? kamu nggak ngapa-ngapain di rumah. Wong lanang kok tulang tulung, wong lanangnya tulang punggung. Makanya keluar rumah bawa uang. Ya gitu. Oke, sekali lagi luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Firza dari Kopi 57. Istimewa. Luar biasa ya. Ini Keren loh, aku keren kayak gini ya, loh, keren kayak ya. gini. Keren ya. Kayak apa? Ini kita ketemu narasumber yang full apa namanya? Intelektualitas. Intelektual keren banget. Ya setiap ketemu sih kita. Oh nggak ditindik sini? Jangan. Ini masih nggak bolong nih? Enggak, saya Enggak ya? enggak mau kayak gitu. Nggak mau. Saya enggak jadi ini enggak tato. Nah, sekali lagi terima kasih teman-teman. Luar biasa. Kalau ingin sobat-sobat gento memulai usaha itu yang pertama lakuin dulu aja. Lakuin dulu aja. Habis Just do itu it. sabar. Nah. Sabar, nunggu momen yang tepat Benar. untuk menjadi teman-teman jadi seorang yang sukses. Tepuk tangan. Seperti kata Mas. Hey, yo. Seperti kata Amerika, setelah 6 tahun ini ya. 6 tahun mau ke 7 tahun. Ya, Bisa punya 5 cabang. 5 cabang. Mas, ada pertanyaan tadi lupa saya. Ini udah mau selesai. Tengok. Satu. Aneh. Enggak, Mas ini semua cabang atau franchise? Nggak sendiri. Itu pertanyaannya. Nah gini. Tapi ada ini tapi nggak ada yang salah itu bener nggak? ya. Jangan dulu, ntar dulu. Ini nggak ada yang salah sama bener loh. Iya. Maksudnya franchise tuh nggak apa-apa. Franchise nggak apa-apa. Tapi ada kepikiran untuk franchise. Mau Ya, pasti franchise kan? pengen, Mau pasti franchise kan? pengen. Karena kan itu
ada waralabanya, terus kan kayaknya ada seharusnya ya, yang setahu saya sih ada namanya kayak sertifikat kita waralaba Oke, betul. di Betul. kita daftarkan Ya, ada. sehingga itu legal Ya. gitu loh. Bukan Nggak tiba-tiba laba-laba bikin, betul. gitu. Nah, kenapa saya belum franchise? Karena saya merasa belum mampu, itu aja. Oh, Oke. Belum mampu. Kalau sudah mampu berarti siap ya. Bisa jadi, Sela tolong bisa jadi, ditampung bisa ya. Nanti jadi. kita bikin ya buat. Yola langsung ya. Oke. Mantap, Terima mantap. kasih untuk Kamirsa dari 57. Terima kasih Greg yang sudah Support kita ini baju luar biasa Gagrek, topinya, kaosnya luar biasa. Terima kasih Gagrek untuk support kita di Genta TV ini. Oke, Mas Bonci silakan. Masih bersama kita TV, masih bersama Bonci. Masih bersama Damski, Dan tentunya masih bersama Mirza, kopi baju. Yeay.